Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana oleh anggota kelompok, yaitu pertama saya sendiri Elisa Gusdamayanti dengan NIM 210103110051, kemudian Faiza Nuril Azizah dengan NIM 21010311000063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan yaitu proses untuk memutuskan atau menentukan apa dan bagaimana yang dikerjakan oleh pendidik dalam membimbing, mengarahkan, dan membantu peserta didik supaya memiliki pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam perencanaan ini menganalisis kebutuhan dari proses belajar dengan alur yang sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap materi pelajaran dan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran ini, proses pengembangan pendidik dengan peserta didik harus mengedepankan tujuan, strategi, implementasi, dan sumber daya yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian dari pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan atau proses belajar mengajar antara guru dan murid dalam situasi lingkungan pendidikan dengan didukung oleh berbagai komponen pembelajaran untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dapat diartikan juga sebagai aktivitas yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Selanjutnya yaitu pengertian dari evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan. Evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Ketiga komponen tadi dalam pembelajaran itu saling berkesinambungan satu sama lain dalam aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran fonologi di sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan RPP pembelajaran fonologi dari SDN 2 Purwosekar. Kelas 1, semester 1, tema 1 tentang diriku, subtema aku dan teman baruku. Yang pertama ada kompetensi inti atau KI, yang berisi yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, yang kedua memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan peduli. Yang ketiga memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya. Yang keempat menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, ini merupakan termasuk materi fonologi. Indikatornya yaitu menyanyikan lagu ABC dan memasangkan kartu nama teman sesuai orangnya.
kompetensi dasar yang kedua yaitu melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Indikatornya yaitu mencari dan menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O yang hilang dari nama temannya. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyanyikan lagu ABC dengan benar. Kemudian siswa dapat memasangkan kartu nama teman sesuai orangnya dengan tepat, dan dengan permainan kartu huruf, siswa dapat mencari dan menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O yang hilang dari nama temannya. Bahan kajiannya yaitu mengenal huruf vokal A, I, U, E, O. Materi pembelajarannya yaitu huruf vokal A, I, U, E, O. Contohnya huruf vokal dari nama Siti adalah I. Kemudian metode pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual teaching learning dengan metode ceramah, tanya jawab, pengamatan, dan pemberian tugas. Kemudian media, alat, dan bahan. Medianya yaitu video lagu anak Indonesia ABCD, kartu-kartu huruf dari A sampai Z, dan kartu-kartu huruf vokal A, I, U, E, O. Sumber belajarnya yaitu dari buku siswa kelas 1 dan buku guru kelas SD. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelum memulai pelajaran, peserta didik dan guru berdoa bersama dan menyanyikan Indonesia Raya. Kemudian memulai pembelajaran. Masuk kegiatan inti. Yang pertama, pada awal pelajaran, guru menyampaikan kepada siswa mereka akan belajar mengenal huruf. Agar dapat mengenal huruf dengan baik, guru menuliskan huruf A sampai Z pada selembar kertas berukuran besar, kemudian ditempel di papan tulis. Kemudian siswa diajak untuk bernyanyi lagu ABC sambil guru menunjukkan huruf yang dimaksud pada lembar tersebut. Kemudian siswa berlatih mengidentifikasi nama tokoh di buku dengan melihat huruf-hurufnya. Selesai berlatih, kemudian siswa diminta untuk membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan kartu nama sesuai dengan nama-nama siswa yang tergabung di kelompok tersebut. Setiap kelompok bekerja sama untuk memasang kartu nama pada masing-masing siswa di kelompok tersebut dengan tepat. Kemudian siswa diminta memperhatikan huruf A, I, U, E, O yang menyusun nama mereka. Kemudian kelompok diminta untuk berdiri secara bergiliran sambil memegang kartu nama masing-masing agar siswa di kelompok lain dapat memperhatikan huruf-huruf A, I, U, E, O yang menyusun nama semua siswa di kelas. Kemudian guru mengajak semua kelompok bermain kartu huruf penyusun nama. Lalu guru menunjuk kelompok untuk maju ke depan kelas untuk meminta kelompok tersebut memilih 2 nama siswa anggotanya untuk ditebak huruf A, I, U, E, O. Beberapa siswa anggota kelompok tersebut berdiri berjajar. Mereka mengalungkan huruf sesuai nama yang akan ditebak, tapi tanpa huruf A, I, U, E, O. Kemudian guru menunjuk kelompok lain untuk menebak huruf A, I, U, E, O yang hilang dari nama tersebut. Kelompok yang bertugas menebak harus mencari huruf A, I, U, E, O dari kartu A, I, U, E, O yang telah dibagikan dan menyebutkan huruf A, I, U, E, O yang hilang dengan suara keras. Setelah permainan kartu berakhir, kemudian guru dan siswa bersama-sama menyanyikan lagu ABC dan menyebutkan kembali huruf A, I, U, E, O. Kemudian pada kegiatan penutup, siswa dan guru berdoa bersama. Kemudian penilaiannya yaitu ada 2. Yang pertama penilaian pengetahuan dengan teknik tertulis yang terdapat di buku siswa. Kemudian penilaian keterampilan yang memiliki kriteria. Yang pertama kemampuan mengenal huruf, dan yang kedua kemampuan menjalankan peraturan pada permainan. Pada penilaian keterampilan ini terdapat 4 kriteria poin. Yang pertama perlu dampingan dengan poin 1, cukup dengan poin 2, baik dengan poin 3, dan baik sekali dengan poin 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran morfologi. Morfologi atau tata bentuk kata. Di dalamnya terdapat morfemik, morfofonemik, dan morfologis. Morfologi adalah cabang
ilmu bahasa yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa morfologi ini mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan kata, baik itu fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Kemudian morfemik. Apa sih morfemik itu? Morfemik itu adalah kata morfem. Itu berasal dari kata morphe atau bentuk, kemudian ema atau akhiran. Morfem ini adalah kesatuan bunyi yang terkecil tetapi mempunyai arti dan tidak dapat diuraikan lagi. Kemudian misalnya kata aba diklasifikasikan sebagai bentuk morfem karena tidak bisa diuraikan lagi. Kata aba ini dapat disusun kembali menjadi beberapa kata jadian seperti ngaba sama dengan n kata sambungnya aba menjadi kata membawa yang terdapat dua morfem. Kemudian abaan, yaitu aba kata sambung an dan kemudian menjadi kata bawaan, yaitu terdapat dua morfem. Kemudian morfofonemik. Apa sih morfofonemik itu? Morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Misalnya kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem men dan morfem baca. Akibat pertemuan kedua morfem itu, fonem nasal atau n pada morfem men berubah menjadi mem. Perubahan fonem itu tergantung pada kondisi bentuk dasar atau dasar kata yang diikutinya. Kemudian morfologis. Morfologis adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Proses ini dibagi menjadi klasifikasi meliputi afiksasi, reduplikasi, dan komposisi yang sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran morfologi. Kita mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 pada semester 2. Kemudian standar kompetensi, meliputi standar kompetensi, yaitu mendengarkan, memahami cerita tentang suatu peristiwa dan cerita pendek anak yang disampaikan secara lisan. Kemudian kompetisi dasar. Kompetisi dasar ini meliputi mengidentifikasi unsur cerita, tokoh, tema, latar, dan amanat. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini meliputi siswa dapat mengidentifikasi unsur cerita. Kemudian indikator. Indikator ini meliputi mampu menyebutkan nama dan watak tokoh dari cerita yang didengar. Kemudian mampu menentukan latar waktu, tempat, dan suasana cerita. Mampu menentukan kalimat yang menunjukkan latar waktu, tempat, dan suasana cerita. Mampu menentukan makna imbuhan ter. Mampu menggunakan kata berimbuhan ter pada kalimat. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu meliputi unsur cerita, dan imbuhan ter. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini bisa tanya jawab bervariasi, diskusi, dan penugasan. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan ini meliputi kegiatan awal seperti melakukan tanya jawab di sebuah drama. Kemudian kegiatan inti misalnya siswa melakukan tanya jawab tentang sifat-sifat tokoh cerita. Kemudian di kegiatan akhir, siswa dapat membuat rangkuman tentang sifat-sifat tokoh tersebut, latar cerita, waktu, tempat, dan suasana, serta penjelasannya. Kemudian langkah yang selanjutnya itu sumber belajar atau sumber dan bahan belajar. Sumber belajar ini didapat dari cerita dan buku Bahasa Indonesia kelas 5 2006 halaman 88 sampai 92. Kemudian yang terakhir itu penilaian. Penilaian ini bisa bisa meliputi seperti tes tulis, kemudian ulangan harian dan sebagainya. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran ini seperti di pembelajaran ke-1 di sekolah dasar kelas 4 semester 2.
Kemudian yang meliputi kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini yang meliputi menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, serta cinta tanah air. Kemudian kompetensi dasar atau dan indikator pencapaian kompetensi, seperti menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Kemudian bisa menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian indikatornya itu dapat memahami informasi terkait bahan, bentuk, benda dengan tepat, mengidentifikasi kata atau istilah perubahan wujud dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu dengan membaca teks wacana dengan perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasikan informasi terkait perubahan wujud benda cair dengan tepat. Kemudian melalui teks wacana tentang perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasi kata atau istilah perubahan wujud dengan benar. Kemudian siswa dapat berdiskusi dengan orang tua dan kemudian dapat menyusun informasi terkait perubahan wujud benda dengan tepat. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini mengenai membaca wacana, melakukan percobaan tentang perubahan wujud mencair, dan menyelesaikan soal latihan. Kemudian model atau metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini seperti diskusi, tanya jawab, observasi, dan penugasan. Kemudian modelnya ini bisa dari e-learning, seperti itu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Tahap langkah-langkah pembelajaran yang pertama ini yaitu pendahuluan, persiapan atau orientasi. Kemudian dalam melakukan orientasi ini, guru bisa melakukan pembukaan dengan salam melalui seperti daring. Guru itu bisa melakukan pembukaan salam di grup WA, terus kemudian siswa berdoa untuk memulai pembelajaran melalui grup WA, dan ketika luring juga bisa melakukan pembukaan dengan salam, sama seperti itu. Kemudian tahap yang kedua itu apersepsi. Apersepsi ini bisa memberikan motivasi terhadap kebersihan diri dan lingkungan. Guru bisa mengingatkan siswa tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti itu. Kemudian motivasinya itu guru. Tahap yang ketiga motivasi, yaitu guru meminta siswa melakukan kegiatan ice breaking berupa tepuk semangat yang bisa dilakukan di kelas atau memberikan semangat kepada siswa, seperti itu. Kemudian tahap bahan dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini bisa didapat dari buku pedoman guru tema benda di sekitarku kelas 3 atau buku tematik terpadu. Kemudian bisa dari buku siswa tema benda di sekitarku kelas 3. Kemudian orang-orang tua di rumah, benda-benda yang ada di dapur. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian ini bisa dari melakukan tes tertulis seperti menguji tes ulangan harian, tes tanya jawab, seperti itu. Kemudian yang terakhir catatan dalam pelaksanaan. Apakah ada catatan seperti siswa itu ya seperti tadi kurang memahami, kurang bisa mengerti tentang apa yang disampaikan, seperti itu.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran wacana. Wacana itu adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi di klausa atau kalimat. Kenapa wacana itu tertinggi dari kalimat atau klausa atau tertinggi dari fonem? Karena fonem itu terkecil, terbawah di urutan di sebuah kalimat. Jadi secara berurutan, rangkaian fonem atau bunyi itu membentuk sebuah morfem. Kemudian rangkaian morfem itu membentuk sebuah kata. Rangkaian kata itu membentuk sebuah frase. Kemudian rangkaian frase itu membentuk klausa. Rangkaian klausa membentuk sebuah kalimat. Dan akhirnya rangkaian tersebut membentuk sebuah wacana. Kemudian wacana ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu wacana tertulis dan wacana tak tertulis. Wacana tak tertulis ini seperti contoh didapat dari buku, berita di koran, makalah, dan sebagainya. Kemudian wacana tak tulis atau lisan ini bisa didapat dari percakapan, khutbah, siaran radio atau TV, dan sebagainya. Contoh wacana tulis ini seperti disampaikan kepada semua mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra agar besok pagi mengikuti semua seminar bulan bahasa di aula kampus 1. Kemudian contoh yang tak tertulis atau lisan seperti percakapan. Pagi, selamat pagi, kemudian apakah kamu sudah di kampus? Itu. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran ini seperti di pembelajaran ke-1 di sekolah dasar kelas 4 semester 2. Kemudian yang meliputi kompetisi dasar. Kompetisi dasar ini yang meliputi menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, serta cinta tanah air. Kemudian kompetensi dasar atau dan indikator pencapaian kompetensi, seperti menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Kemudian bisa menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian indikatornya itu dapat memahami informasi terkait bahan, bentuk, benda dengan tepat, mengidentifikasi kata atau istilah perubahan wujud dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu dengan membaca teks wacana dengan perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasikan informasi terkait perubahan wujud benda cair dengan tepat. Kemudian melalui teks wacana tentang perubahan wujud benda mencair, siswa dapat mengidentifikasi kata atau istilah perubahan wujud dengan benar. Kemudian siswa dapat berdiskusi dengan orang tua dan kemudian dapat menyusun informasi terkait perubahan wujud benda dengan tepat. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini mengenai membaca wacana, melakukan percobaan tentang perubahan wujud mencair, dan menyelesaikan soal latihan. Kemudian model atau metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini seperti diskusi, tanya jawab, observasi, dan penugasan. Kemudian modelnya ini bisa dari e-learning, seperti itu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Tahap langkah-langkah pembelajaran yang pertama ini yaitu pendahuluan, persiapan atau
orientasi. Kemudian dalam melakukan orientasi ini, guru bisa melakukan pembukaan dengan salam melalui seperti daring. Guru itu bisa melakukan pembukaan salam di grup WA, terus kemudian siswa berdoa untuk memulai pembelajaran melalui grup WA, dan ketika luring juga bisa melakukan pembukaan dengan salam sama seperti itu. Kemudian tahap yang kedua itu apersepsi. Apersepsi ini bisa memberikan motivasi terhadap kebersihan diri dan lingkungan. Guru bisa mengingatkan siswa tetap mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Kemudian motivasinya itu guru. Tahap yang ketiga motivasi, yaitu guru meminta siswa melakukan kegiatan ice breaking berupa tepuk semangat yang bisa dilakukan di kelas atau memberikan semangat kepada siswa. Seperti itu. Kemudian tahap bahan dan sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini bisa didapat dari buku pedoman guru tema benda di sekitarku kelas 3 atau buku tematik terpadu. Kemudian bisa dari buku siswa tema benda di sekitarku kelas 3. Kemudian orang-orang tua di rumah, benda-benda yang ada di dapur. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian ini bisa dari melakukan tes tertulis seperti menguji tes ulangan harian, tes tanya jawab seperti itu. Kemudian yang terakhir catatan dalam pelaksanaan. Apakah ada catatan seperti siswa itu ya seperti tadi kurang memahami, kurang bisa mengerti tentang apa yang disampaikan seperti itu. Baik, hanya itu yang saya bisa dapat jelaskan mengenai materinya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.